Si tua jahat itu memaksa menantunya untuk melompat dari gedung tinggi 88 lantai, hanya karena dia meremehkan status sosial menantunya, dan menghalangi kesempatan keluarganya untuk meraih kemegahan. Tanpa mereka sadari, identitas sebenarnya dari pria itu adalah seorang pria berkuasa yang luar biasa, karena dia selalu mengingat bantuan penyelamatan yang diberikan oleh Tuan Sen pada masa lalu, yang telah menyelamatkan nyawanya, namun telah meninggalkan dunia ini. Pria itu ingin membalas budi atas keselamatan yang diberikan, sehingga dia menyembunyikan identitasnya dan menjadi menantu di keluarga Sen. Berkat bantuan diam-diamnya selama 3 tahun, ia berhasil membantu keluarga Sen dari ambang kebangkrutan, menjadi sebuah konglomerat bernilai miliaran. Namun si tua tidak menyadarinya. Dia tidak berpikir demikian. Dia menganggap pria itu tidak berbakat dan tidak berprestasi, hanya menjadi beban di keluarga Sen. Padahal sekarang keluarga mereka memiliki kesempatan besar, yaitu istri dari pria itu diincar oleh anak kaya dari keluarga Tian Hao, Chen Shao. Dia tidak hanya tidak keberatan dengan wanita yang sudah menikah, bahkan setuju untuk menikahi wanita tersebut. Membantu keluarga Sen mendapatkan pesanan senilai miliaran dari keluarga Song. Saat ini, satu-satunya hambatan adalah pria itu. Keluarga Chen tidak keberatan jika wanita itu sudah pernah menikah sebelumnya. Namun, mereka tidak akan mentolerir keberadaan pria itu. Maka ayah Sen menunjuk ke bawah gedung tinggi, memaksa pria itu untuk melompat dari sini, memberikan kebebasan kepada putrinya. Melihat pria itu tidak mau mengakhiri hidupnya sendiri, ayah Sen ingin membuat pria itu menyerah, menepuk tangannya. Kemudian, anggota keluarga lainnya, dengan 4 atau 5 pengikutnya tiba-tiba muncul. Pria itu hanya ingin tahu mengapa mereka memaksa dia untuk melompat. Apakah istrinya mengetahui hal ini? Ayah Sen mengatakan bahwa putrinya tidak perlu tahu. Juga menyarankan pria itu untuk mengakhiri hidupnya dengan bijak. Jika begitu, dia akan mempertimbangkan memberinya pemakaman yang layak. Atau dia tidak akan segan-segan. Jangan memaksa kami untuk bertindak. Ya, Gu Feng, kamu terus-terusan mengatakan bahwa kamu mencintai Luo Xin. Kamu hanya akan mendapat akhir yang buruk. Kalau mati, itu bagus untukmu. Jangan lagi menghalangi Luo Xin mencari kebahagiaan. Sangat mulia, sangat baik padanya. Keluarga Sen yang baik. Paman kedua meminta kakaknya untuk tidak berbicara sia-sia dengannya. Setelah berbicara, dia langsung maju untuk menyelesaikan masalah dengan pria itu. Namun dia malah dipukul balik oleh pria itu. Paman kedua melihat situasi dan langsung memerintahkan bawahannya untuk maju bersama-sama. Namun tak disangka, 4 hingga 5 bawahannya tidak bisa menang lawan. Dalam sekejap, mereka semua dikalahkan oleh pria itu. Saat itu, beberapa orang dari keluarga Sen yang suka pamer, takut pria itu akan menyakiti mereka. Semua ketakutan dan mundur bersama-sama. Kalau bukan karena istrinya, pria itu pasti akan menghukum mereka dengan baik hari ini. Melihat bahwa pria itu tidak berniat membalas dendam pada mereka, mereka pun mengumpat dan melontarkan ancaman sebelum melarikan diri. Ketika semua orang baru saja pergi, bawahan pria itu mendarat dengan helikopter. Mereka langsung memberi salam kepada pria begitu turun dari pesawat, mengajak Dewan Direksi Tai Internasional dan semua anggotanya, menyapa Tuan Muda, menyapa Tuan Muda, menyapa Tuan Muda. Kemudian bawahannya melaporkan kepadanya, 6 keluarga besar di kota Yun mengadakan pesta dino. 1 Gube. Untuk menyambutnya, pria itu tahu, perjanjian 3 tahun untuk membalas budi telah berakhir. Tidak pernah terpikir bahwa keluarga Sen akan memaksa dia untuk bunuh diri. Bawahannya langsung ingin menghentikan kerjasama pesanan miliaran dari keluarga Sen. Namun dicegah oleh pemuda itu. Meskipun mereka memperlakukannya seperti itu, namun dia bukan orang yang lupa budi. Dia ingin melihat sikap sebenarnya dari istrinya. Sebelum membuat keputusan, dia juga mengatakan bahwa dia akan hadir di pesta itu sendiri. Kemudian pria itu pulang ke rumah. Ternyata keluarga Sen telah melaporkan terlebih dahulu dengan niat jahat. Ibu Sen memberitahu putrinya bahwa pria itu marah dan memukuli semua orang di rumah. Dia memberikan ultimatum terakhir. Hari ini mereka harus bercerai. Anak perempuan berkata hari ini, pastikan anak muda memberikan penjelasan kepada ayah, ibu, dan paman kedua. Jelas kalian yang memaksaku bunuh diri, mendorongku untuk bunuh diri. Sekarang, masih menyalahkanku di depan Luo Xin. Gu Feng, kamu telah kehilangan nuranimu. Selama 3 tahun di keluarga Sen kami memberimu makanan dan minuman. Kami telah memperlakukanmu dengan baik. Kamu tidak berbuat apa-apa untuk keluarga kami. Tidak memberikan kontribusi sudah cukup. Kamu masih berbicara omong kosong di sini. Mencemarkan nama baik kami. Kamu sungguh sangat dibenci. Jadi begitu. Maka aku meminta maaf kepada keluarga Sen. Cukup, Gu Feng. Jangan membuat keributan tanpa alasan lagi. Jika kamu tidak puas, sampaikan padaku. Mengapa kamu menuduh ayah dan ibu? Mengapa kamu memukul mereka? Apakah kamu tahu apa alasan mereka memaksaku bunuh diri? Kamu terus-terusan mengatakan bahwa mereka memaksa kamu. Bagaimana dengan buktinya? Sekarang aku hanya melihat mereka dipukuli.
Berani bilang itu bukan perbuatanmu. Mereka memaksaku untuk bunuh diri. Seharusnya aku tidak melawan. Dan biarkan aku dipukul sampai mati, benarkan? Gu Feng, jangan mengganggu lagi. Kamu mengakui kesalahanmu. Apakah begitu sulit? Apakah begitu sulit untuk percaya padaku? Percaya padamu. Ayah, ibu, dan paman kedua bilang kamu yang memukul mereka. Sulit bagi mereka untuk bersekongkol dan menipuku. Kamu bilang aku harus percaya siapa? Luosin, mungkin kamu belum tahu. Jangan pedulikan dia lagi. Segera bercerai dengan orang ini. Ibu, aku sudah menikah dengan Gu Feng selama 3 tahun. Berikan dia kesempatan lagi. Aku akan memintanya untuk meminta maaf kepada kalian. Pastikan dia tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Luosin, kamu harus bercerai dari pernikahan ini. Chen Shao datang. Silakan duduk. Chen Shao, pernikahanku dengan Gu Feng adalah urusan pribadiku. Tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Luosin, mungkin kamu belum tahu. Aku sudah memperkenalkan keluarga Shen kepada grup Song. Song Sanye sebagai partner utama. Tuan ketiga telah menerima saranku. Akan pesanan senilai miliaran dari keluarga Song diberikan kepada keluarga Shen. Chen Shao mengatakan pemimpin keluarga Song. Sang Wansan, pemimpin Tianhai. Itu benar. Pesanan senilai miliaran. Baiklah, terima kasih atas pujian Chen Shao. Ini adalah hadiah yang sangat besar. Bagaimana keluarga Shen harus berterima kasih. Ibu mertua, ini adalah hasil usaha Luosin sendiri. Tuan Song juga menyukai kemampuan Luosin. Itulah mengapa begitu murah hati. Terima kasih atas kasih sayang Tuan Song. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin menyelesaikan proyek ini. Luosin, apakah kamu tahu? Tuan tidak hanya menghargai kemampuanmu. Yang terpenting adalah melihat etika baik keluarga Shen. Tetapi jika Tuan Song mengetahui keluarga Shen memiliki seseorang yang tidak tahu berterima kasih, mereka yang mengalahkan orang yang lebih tua, maka Tuan pasti akan mencabut janji, membatalkan pesanan. Luosin, malam ini dalam drama Huha, pastikan untuk mengusir serigala ini dari pintu keluarga. Dalam drama ini, kalian harus menandatangani perjanjian perceraian di sini. Tanda tangani perjanjian perceraian. Luosin, apakah kamu masih mempertahankan sikap acuh tak acuh ini? Apa yang dilakukan oleh si kecil yang lucu ini? Luosin, jika kamu percaya padanya, maka itu benar-benar kehilangan bantuan Song Wansan, kehilangan pesanan senilai miliaran, lebih seperti lelucon. Tuan Song melihat baik pada putri kami, Luosin. Apakah hanya karena satu kalimatmu, semuanya berubah? Tuan Song Wansan bekerja sama dengan keluarga Shen karena saya. Hanya karena saya, dia bekerja sama dengan keluarga Shen. Gu Feng, jika kamu ingin dihormati, pertama-tama, lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Malam ini, dengan sikap yang tidak masuk akal seperti ini, hanya akan membuat saya semakin kecewa. Jadi, apakah kamu benar-benar bertekad untuk bercerai denganku? Apakah kamu benar-benar bertekad untuk bercerai denganku? Aku sudah bilang, jika kamu tidak ingin bercerai, maka mintalah maaf kepada orang tuaku dan paman kedua. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa harus meminta maaf dengan tunduk? Gu Feng, semakin kamu membela diri seperti ini, semakin membuatku merasa bahwa kamu lemah dan tidak berdaya, tidak bertanggung jawab. Ternyata, di dalam hatimu, begitulah adanya. Ya, aku yang salah. Sejak awal, seharusnya tidak berharap padamu. Gu Feng, mari kita cerai. Ayo tanda tangani perceraian. Saya menandatangani. Tapi Shen Luosin, karena kamu meremehkanku, maka mulai saat ini, saya mengambil kembali semua yang saya berikan kepada keluarga Shen. Yang kamu berikan pada keluarga Shen, hanya rasa malu dan celah. Aku, Shen Luosin, tidak akan menyesali perceraian denganmu. Gu Feng, kita berakhir. Luosin, mengapa kamu harus merasa terluka karena orang yang tak berarti ini? Setelah pesta besok, Master Song akan merekomendasikannya kepada saya. Orang besar di belakangnya bercerai, yaitu grup Song, pemegang kendali sebenarnya. Ayo bersama-sama. Nanti, kamu juga akan mengenal orang besar itu. Terima kasih atas bantuan Chen Shao. Luosin sangat berterima kasih. Baiklah, besok kita, jangan sampai tidak bertemu. Situasi Tianhao berubah. Song Wansan memberitahuku
Orang penting di belakangnya bercerai. Ayah, maksud Anda adalah 1 keluarga, 2 harimau, 3 dewa keberuntungan, kecuali keluarga Chen dan si harimau kuning. Permata di tangan ketiga dewa keberuntungan itu telah kembali dari luar negeri untuk menghadiri pesta hari ini, hanya untuk menjadi wanita sang tuan. Namun keluarga Chen dan keluarga Huang, di generasi ini, tidak memiliki putri. Kamu bisa memperkenalkan Shen Luoxin. Hal yang lembut itu penting. Dia telah ditetapkan untuk kontrak senilai miliaran. Ini cukup membuktikan. Orang besar itu sangat menyukainya. Ayah, Luoxin adalah wanita yang kucintai. Kesempatan seperti ini langka sekali. Bagaimana kamu bisa dihalangi oleh seorang wanita? Menghalangi langkahmu. Jika ini berhasil, keluarga Chen saya dapat naik ke peringkat lebih tinggi. Dengan harimau-harimau itu, ayah, aku tahu harus bagaimana. Tuan Chen, apa maksudmu? Pesta kali ini, selain pesanan, juga untuk Tuan Song, memilih permaisuri untuk toko besar di belakangnya. Kamu bisa mengartikannya seperti itu. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Berhenti, berhenti. Luoxin, aku akan memberitahumu seperti ini. Kota Tianhai memiliki populasi 20 juta. Dewa kekayaan ini. Namun, ikan yang melompati sungai itu, meskipun keluargamu telah mendapatkan kontrak senilai ratus miliar yang telah ditetapkan, itu juga berarti baru saja memasuki keluarga bangsawan. Juga berarti berada di ujung bawah. Tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi. Terlihat sedikit kurang kuat. Yang benar-benar bisa mengendalikan angin dan hujan adalah 1 keluarga, 2 harimau, 3 dewa kekayaan. Apakah ketiga dewa kekayaan ini adalah 3 keluarga Gan, Wen, dan Cui? Setiap keluarga memiliki aset lebih dari triliun. Mengendalikan urat nadi ekonomi Tianhai. Sedangkan 2 harimau adalah keluarga Chen dan Huang saya. Mengendalikan 2 jalur, baik dan buruk, di Tianhai. Di atas ini, itu adalah keluarga Song, pemimpin dari 5 keluarga. Kepala keluarga Song sekarang adalah Song Wansan. Saat ini dia adalah orang nomor 1 di Tianhai. Ternyata inilah 1 keluarga, 2 harimau, 3 dewa kekayaan. Sungguh mengagumkan. Luoxin, keluarga besar kita ini, bisa sampai hari ini. Semua memiliki warisan 3 generasi. Keluargamu, keluarga Shen, jika dibandingkan dengan kita, terlihat sedikit tipis. Luoxin, jika kamu ingin membuat keluargamu, keluarga Shenmu, di lingkungan atas ini, berdiri tegaklah. Ada cara paling sederhana, yaitu mengenal Song Wansan, yaitu orang besar di belakangnya. Saat itu, keluarga Shen akan naik 1 tingkat, berada di peringkat ke-6. Chen Shao, aku, Luoxin, berdasarkan kemampuanmu, keluarga Shen tidak boleh berhenti di sini. Yang kau butuhkan hanyalah kesempatan. Gu Feng, kamu datang ke sini untuk apa? Aku diundang untuk menghadiri makan malam. Diundang oleh siapa? Yang datang hari ini? Atau kaya atau terhormat? Siapa yang akan mengundang? Kamu hanya seorang pengantar makanan kecil. Tunjukkan 2 undangan. Ini adalah undangan kristal dari Song Wansan. Undangan kristal. Undangan kristal apa? Guru ketiga adalah orang nomor 1 di Tianhai. Bagaimana mungkin mengundang kalian berdua yang seperti itu? Palsu. Berani. Kamu bahkan belum melihatnya tapi sudah bilang palsu. Tuan ketiga hari ini hanya mengundang 1 tokoh besar. Itu adalah tokoh besar di belakangnya. Maksudmu kau adalah orang besar itu? Aku berkata padamu, jika undangan ini memang asli, aku akan memakannya saja. Maka saya sarankan agar Anda memecahkannya sedikit. Jangan sampai tersedak saat makan nanti. Cukup, Gu Feng. Aku tahu kau merasa terpaksa bercerai karena aku merasa marah. Namun tidak boleh menyakiti siapapun di sini. Kamu tidak boleh membuat siapapun marah. Kamu membuat keributan di sini. Kecilnya, nyawa hilang. Besarnya, akan merugikan keluarga Shen. Kamu segera keluar. Apapun masalahnya, bicarakan nanti. Bagus, kecilnya nyawa hilang. Shen Luoxin, kamu takut aku merugikan keluargamu, keluarga Shen. Tapi kamu ingin keluarga Shen sukses. Maka seharusnya tidak mengusirku. Berbicara sembarangan. Kamu hampir melanggar kehendak langit. Bawa orang ini ke sini. Gan Jingjing, Wen Xiu Xiu, Nona Cui Meng Meng datang. Tidak tahu dari keluarga mana, dapat diperhatikan oleh orang besar itu, membawa keluarga ke puncak kejayaan. Keluarga tua Chen dan Huang Laohu ini,
Tidak memiliki putri. Saya sudah melihat putri dari keluarga lain. Semuanya biasa-biasa saja. Kita lihat saja, siapa di antara kita tiga yang bisa beruntung kali ini. 3 dewa kekayaan. Kali ini kalian mungkin akan salah hitung. Apakah mungkin Saudara Chen sudah siap? Apakah akan melahirkan seorang putri lagi? Aku tidak memiliki anak perempuan, tapi aku sudah memberitahu Si Hao untuk membawa wanita yang dihargai oleh orang besar itu ke pesta pertandingan ini. Kemenangan sudah ditentukan. Nak, kau menghalangi jalanku. Tunggu, karpet sudah kotor. Kau berbaring di tanah seperti alas daging. Biarkan kami melangkah di atasmu. Mengapa? Hanya karena kau bahkan tidak mengenal kita bertiga. Kau pantas hadir di pesta ini. Hanya karena kita bertiga menduduki posisi teratas di antara keluarga-keluarga lainnya. Karena kita berdiri di puncak kekuasaan di Tianhai. Jadi meskipun kita ingin kau mati, kau juga harus mati. Benar. Apalagi kita sebentar lagi akan menjadi wanita dari orang besar itu. Saat itu tiba, bahkan Tuan Song pun harus menghormati kita. Lemong, kau salah mengucapkan kalimat ini. Orang besar itu sudah memiliki hati yang tertuju. Tuan Chen, apa maksud Anda? Karena semua orang sudah datang. Jadi saya tidak akan menyembunyikan lagi. Ini adalah pesanan senilai miliaran dari keluarga Song. Aku di belakang Tuan Song, yang diserahkan oleh tokoh besar itu, untuk diserahkan kepada saudari Shen Luoxin. Tuan Chen, apa maksud Anda? Pesanan senilai miliaran ini benar-benar berasal dari keluarga Song. Diberikan oleh tokoh besar yang luar biasa. Benar. Saya, Chen Xihao, juga merupakan keberuntungan seumur hidup. Dianggap penting oleh tokoh besar itu, memberikan kekayaan yang melimpah kepada keluarga Shen. Mohon bantuannya, Chen Shao, untuk mewakili saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh besar itu. Luoxin, jika kamu ingin berterima kasih padanya, tidak perlu saya yang melakukannya. Nanti tokoh besar itu akan hadir sendiri. Pada saat itu, kamu, Shen Luoxin, akan menjadi pusat perhatian. Akan menjadi sorotan seluruh ruangan. Bintang paling terang. Pertunjukan pendek sebagai hadiah di depan istana. Niat baik tokoh besar itu sudah jelas. Jika kita bersaing lagi, hanya akan mendapat malu. Luoxin, kakak yang cantik dan cerdas. Wanita yang lembut dan anggun. Pemilihan kali ini merupakan keinginan semua orang. Harapan semua orang. Ya, acara pernikahan Jie Luoxin akan segera tiba. Selamat, selamat. Pesta pernikahan yang diadakan oleh Tuan Song Wansan. Bukankah itu untuk tender? Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang tender. Seperti katak di dalam sumur. Malam ini diundang oleh Tuan Song San. Semua tokoh terkemuka dari Tianhai. Gu Bei nomor 1. Ramai seperti pasar. Orang-orang berkumpul. Bagaimana mungkin hanya untuk mengadakan pertemuan lelang kecil? Bagaimana mungkin Tuan Song Wansan memiliki rencana lain? Juga, orang rendahan seperti kamu. Bagaimana mungkin kamu tahu maksud sejati Tuan Song? Biar aku beritahu kamu. Kali ini kami datang karena orang besar itu telah bercerai. Tuan Song ingin memilih wanita cantik dari Tianhai untuk dipersembahkan kepadanya. Memilih permaisuri. Benar, orang besar itu telah jatuh cinta pada Luoxin. Anak muda, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan berani masuk ke ruang pesta ini. Jadi, Shen Luoxin, kamu datang ke pesta malam ini hanya untuk merangkul tokoh besar itu, menjadi wanita baginya. Gu Feng, kita sudah bercerai. Aku memilih siapa, tidak ada hubungannya denganmu. Gu Feng, kakak Luoxin dengan tokoh besar itu, merupakan takdir surga. Sudah lama berbeda denganmu, orang kelas bawah. Ada perbedaan langit dan bumi. Kakak Luoxin, jika kau tidak meninggalkan, kita tiga bersaudara, bersedia melayani bersama-sama denganmu. Mulai sekarang, 3 keluarga dewa kekayaan Tianhai. Maka kamu, kakak Luoxin, dihormati. Selamat kepada saudari Luoxin. Selamat, selamat. Dihargai oleh tokoh besar. Dipuji oleh ribuan orang. Bahkan putri dari 3 keluarga besar. Semua rela menjadi bawahanmu. Shen Luoxin, kau benar-benar kebanggaan keluarga Shen. Benar-benar wanita bangga Tianhai. Kau yang sombong, badut melompat ini. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk ruang pesta ini. Sama sekali tidak ada. Kau berani bicara begitu di depan Nyonya Shen. Bicara besar. Tidak tahu malu. Orang yang tidak tahu diri. Berani menyinggung kakak Luoxin. Belum juga berlutut dan minta maaf. Sebelumnya, kau telah menabrak kami. Aku belum menghitung hutangmu. Jika kau berani tidak menghormati kakak Luoxin,
Jika malam ini kakak Luosin tidak puas, kau tidak akan bisa keluar dari ruang ini. Sen Luosin, kau wanita yang diperhatikan oleh orang besar. Aku tidak bisa menghadapinya. Gu Feng, apa hakmu untuk memberi petunjuk padaku? Sen bisa sampai sekarang. Semua usahaku siang malam. Secara perlahan-lahan, saya akan membesarkan keluarga Sen dengan tangan saya sendiri. Song dan tokoh besar itu memilih saya, memberiku pesanan senilai miliaran. Mereka melihat potensiku dalam kurang dari 2 tahun. Aku membangun semuanya dari nol. Kemampuanku masuk ke puncak Tianhai. Baiklah, jika kau merasa bakatmu luar biasa, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan kemampuanmu. Tunjukkan apakah kau memiliki kemampuan itu. Pergi panggil Song Fangshan untukku. Biarkan dia menilai, apakah Sen Luosin memiliki kemampuan ini. Semua berikan saya semangat. Siapa yang membuat kesalahan di depan Nyonya Suefei? Aku ingin hidupmu. Ya. Nyonya Mengyan. Tuan Dongjun marah. Perintahkanmu segera pergi ke nomor 1 Gubei. Ya, ayo pergi. Di mana Song Wansan? Bukannya dia akan menjemput di bandara? Nyonya Suefei, tenanglah. Tuan ketiga sedang menunggu di sini sekarang. Tapi tiba-tiba menerima telepon. Lalu pergi ke nomor 1 Gubei. Baiklah. Oh, bahkan membuat Song Wansan rela menghina saya dengan segala cara. Orang yang ingin pergi juga. Lautan yang begitu besar. Mungkin hanya dia yang bisa. Sungguh mencari tanpa henti. Diperoleh tanpa usaha. Siapkan mobil ke nomor 1 Gubei. Ya. Itulah yang diinginkan oleh orang besar itu. Benar. Tak terduga. Ternyata orang besar itu sudah memiliki hati yang terikat. Sepertinya kita sibuk dengan sia-sia. Sepertinya, aku ingin mengucapkan selamat lebih awal kepada saudara Chen. Kami, 6 keluarga Tianhai, bersatu padu. Tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan seperti itu. Kami harap Anda semua akan terus mendukung. Pasti itu orang penting. Hasilnya sudah diumumkan. Chen Tianhu, kalian, apa yang kamu lakukan di pesta itu? Sampai membuat orang besar itu marah besar. Tuan rumah Tuan ketiga Song sedang dalam perjalanan. Apa latar belakangmu, Gu Feng, yang bisa memerintahkan Tuan Song? Dapat memerintahkan Tuan ketiga Song? Benar, jangan bilang itu Song Wansan. Melihat seluruh Tianhai, juga harus menghormati perintah tuanku. Berani sekali. Sebelumnya saya pikir kamu punya latar belakang tertentu. Sekarang terlihat, kamu hanyalah seorang yang dia undang. Pemeran figuran kelas atas. Sengaja membuat keributan di sini. Ingin merusak pesta malam ini. Berani sekali. Semua orang, pesta malam ini, diatur oleh Tuan Song untuk orang penting itu. Jika membuat orang penting itu tidak senang, Tianhai kita mungkin akan berubah menjadi Tianqing. Sedangkan dia, adalah seseorang yang diusir oleh keluarga Sen. Menantu yang tidak diinginkan. Di pesta ini terhadap kita semua yang terhormat. Bicara besar. Tidak menghormati Tuan ketiga. Perilaku seperti itu sangat hina. Perilakunya pantas dihukum. Pikirannya pantas dihukum. Gu Feng, jangan terus berpura-pura. Kamu hanya akan membuatku semakin tidak menghargaimu. Semakin tidak menghargaimu. Kamu dengan orang ini. Kapan kamu menjadi begitu sombong? Apakah aku, Gu Feng, perlu peduli dengan pendapatmu? Kamu sangat mengecewakanku. Tindakanmu hari ini memperlihatkan kelemahan, ketidaktahuan, kekejian, dan kekerasanmu. Terungkap dengan jelas. Masih berani mengatakan tidak peduli. Saudari Sen, kamu dengan orang ini, apalagi yang bisa dikatakan? Orang yang menjijikan dan mengganggu seperti ini, seharusnya menghilang dari dunia ini. Gu Feng, tindakanmu hari ini, telah menimbulkan kemarahan. Tidak dapat diterima oleh orang-orang terhormat di Tianhai. Tidak boleh merendahkan 3 paman di Tianhai. Keluarga bangsawan tidak boleh dihina. Itulah aturannya. Pelanggar akan dihukum mati tanpa ampun. Benarkah aturan yang besar? Tianhai ingin menjadi musuhku. Jangan bangga diri. Kamu hanya seorang penjahat kecil. Tidak perlu campur tangan 3 paman. Salah satu dari kami yang hadir bisa menghancurkanmu dengan tangan kosong. Gu Feng, berhentilah. Sambil menunggu Tuan Song dan tokoh besar itu datang. Belum datang. Berlutut dan minta maaf. Karena kita pernah menjadi suami istri. Aku akan berusaha keras untuk melindungi nyawamu. Sen Luosin, kamu masih ingat kita pernah menjadi suami istri?
Jika ada sedikit kepercayaan di antara kita, kita tidak akan sampai ke titik ini. Kondisimu hari ini, semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Kondisiku hari ini, aku malah ingin tahu kondisiku. Lebih seperti lelucon, mendekati ajal, belum tahu akan menghadapi kondisi seperti apa. Menghina kami, satu keluarga, 2 harimau, 3 dewa keberuntungan. Hanya ada satu kata, mati. Keluarga, 2 harimau, 3 dewa keberuntungan yang kalian sebutkan sedang dalam perjalanan menuju untuk meminta maaf kepada tuan rumah kami. Biar aku beritahu leluconnya. Populasi di Tianhai mencapai jutaan. Ada 3.000 keluarga bangsawan. Hanya ada satu keluarga, 2 harimau, 3 dewa keberuntungan, yang bisa bertahan selama 100 tahun. Tidak pernah merosot. Sedangkan kita, dianggap sebagai yang terbaik. Biarkan kami minta maaf. Sungguh memalukan. Di atas segalanya. Benarkah? Semua. Silakan perkenalkan diri Anda. Biar dia mengerti mati. Keluarga Gan memiliki 3 perusahaan terdaftar. Mengendalikan 5 perusahaan besar. Monopoli properti di Tianhai. Kamu bahkan tidak sebanding dengan selai bulu kaki ayahku. Berani membuatnya minta maaf padamu. Keluarga kami memiliki sumber daya media eksklusif di kota. Bisnis film, radio, dan teater menyebar di Tianhai. Hanya butuh satu kata dari saya. Kamu, Gu Feng, akan dihujat oleh ribuan orang. Dituduh oleh banyak orang. Keluarga cuy saya memimpin 5.000 pasukan elit dan 10.000 pengawal. Mengendalikan semua pintu masuk dan keluar kota. Perintah Tianhai tak ada yang berani menolak. Selalu hanya ada orang lain. Menundukkan kepala dan tunduk. Tidak mungkin menundukkan kepala untuk minta maaf. Apalagi seperti kamu, sekecil semut. Sedangkan ayahku, Chen Tianhu, berada di peringkat kedua. Terkenal di Tianhai. Bersama Huang Feihu datang ke sini. Memiliki setengah kota. Asetnya mencapai triliunan. Kamu minta dia minta maaf padamu. Kamu pikir kamu punya hak? Kamu salah. Ayahmu yang tidak berhak minta maaf padaku. Tuan, Chen Tianhu Gan Kinye DKK. Sudah sampai di bawah hotel. Maukah mereka naik? Baiklah. Masih bermain di sini. Aku berkata padamu. Jika ayahku datang ke sini, kalian berdua harus segera berlututlah dan minta maaf padaku. Bagus sekali. Maka biarkan mereka berlutut di luar. Cepat. Jangan pernah mengabaikan tuan itu. Tuan memberi perintah. Dia memerintahkanmu untuk menunggu. Berlututlah di sini menyambut. Tuan Song baru saja menelepon. Tuan itu sudah marah. Kita tidak boleh melanggar perintahnya lagi. Ini, berani bertanya pada Tuan. Mengapa marah? Berlututlah dan pikirkanlah dengan baik. Jangan ribut, Gu Feng. Jika kau terus ribut, nyawamu akan terancam. Luo Xin, jangan lagi membela dia. Semua yang dia arahkan hari ini, bukankah hanya untuk mencari kematian? Chen Shao, apa maksudmu dengan ini? Luo Xin, kamu terlalu baik hati, tidak bisa melihat kebusukan hatinya. Dan semua selebriti yang hadir hari ini, sudah membongkar kebohongannya. Benar, Saudari Shen, kamu harus memberikan pesanan senilai miliaran. Masih mendapat perhatian dari orang besar itu. Keluarga Shen akan segera naik ke langit. Bergabung dengan 6 keluarga besar Tianhai hanya tinggal menunggu waktu. Seperti pepatah, satu orang mencapai kesuksesan. Bahkan ayam dan anjing pun naik ke surga. Saat ini di luar sana, siapa yang tidak iri dengan keluarga Shen? Namun semua ini, tidak ada hubungannya dengan mantu keluarga Shen ini. Oleh karena itu, Gu Feng, setelah mengetahui kakak Luo Xin, kamu tidak akan lagi tertipu olehnya. Ketika kamu berubah pikiran tentangnya, datang ke sini untuk membuat keributan, untuk mencari popularitas, untuk membuat Tuan Song ketiga, dan orang dewasa di belakang, membenci kakak Shen, sehingga membuat keluarga Shen kehilangan satu-satunya kesempatan untuk naik ke langit. Apa yang tidak bisa didapat, akan dihancurkan. Kamu, bocah, benar-benar licik dan jahat. Sayangnya, kamu meremehkan kami semua, para keluarga besar Tianhai. Kami sudah lama mengetahui tipu dayamu. Di mata kami, kamu sama sekali seperti badut loncatan. Melompat-lompat, sangat lucu. Sungguh jahat dan licik. Hebat sekali badut melompat ini. Kalian keluarga Tianhai. Kemampuan menciptakan tuduhan palsu ini, sungguh membuat saya terkesan. Saya hanya tidak tahu kapan Song Wansan akan datang. Apakah kalian masih bisa begitu percaya diri? Cukup, Gu Feng. Kau pikir kau bisa berbicara sembarangan di sini, dan bisa menyembunyikan fakta. Awalnya saya masih merasa bersalah padamu. Tapi sekarang, bercerai denganmu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Karena kau lebih buruk dari yang saya bayangkan. Bahkan lebih memalukan.
Kau tertawa apa? Saya tertawa pada kalian semua di sini. Kalian terlalu menganggap diri tinggi. Melihat saya terlalu rendah. Kalian tahu kalian sedang berbicara dengan entitas seperti apa? Shen Luoxin. Saya menahan diri karena hubungan suami istri 3 tahun. Itu karena 3 tahun pernikahan kita. Kalau tidak, di mataku, kau sama sekali tidak lebih baik dari semut ini. Tidak ada bedanya. Nak, para elit yang hadir hari ini, semuanya di sini. Kau masih berani menantang di sini. Tidak tahu diri. Saya katakan padamu, kami, para elit yang hadir, bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Sesuai aturan, mereka bahkan tidak pantas untuk berlutut di depanku. Semua. Tidak perlu panik. Sekarang sedang berlutut di depan pintu meminta maaf padaku. Kamu benar-benar licik. Mengira dengan menambah beberapa pemeran figuran, bisa menipu kita begitu saja. Apa? Ini, Chen Shao. Ini tidak mungkin benar kan? Semua, tidak perlu panik. Gu Feng, kamu benar-benar licik. Mengira telah menemukan beberapa pemeran figuran tambahan. Kamu bisa menipu kami begitu saja. Pemeran figuran. Benar. Sesuai aturan. Ayah kita seharusnya datang bersama Tuan ketiga. Tapi Tuan San belum datang. Bagaimana mungkin ayah kita datang lebih awal? Apalagi, bagaimana mungkin ayah kita datang lebih awal? Bagaimana mungkin dia akan berlutut di depan orang itu? Kalian yakin tidak turun ke bawah untuk melihat? Tidak perlu. Gu Feng, kamu tidak perlu lagi menyembunyikan. Rasa bersalahmu sendiri sudah terbuka. Kamu tidak menghormati Tuan San di awal. Sekarang mencari orang untuk berpura-pura. Bagaimana mungkin ayah kita datang lebih awal? Menambah rasa bersalah pada kejahatan. Dosa itu harus dihukum. Ayo. Chen Shao, jangan sampai mengorbankan nyawa. Hitungkan aku memohon padamu. Baiklah, karena wajah Luoxin, aku akan mematahkan kedua kakimu. Terima kasih, Chen Shaoju. Kakak Shen, kamu benar-benar baik hati dalam hati. Ya, drama huha. Kakak Shen memang orang yang disukai orang dewasa. Drama huha, anak kecil. Saya harap nanti tulangmu, seperti mulutmu yang keras. Ayo. Hari ini semua orang berpengaruh, berkumpul di sini. Saya tidak percaya kamu berani melukai orang. Sekelompok katak di sumur, berani mengaku berpengaruh di depan tuanku. Kamu. Dia benar-benar menghancurkan kursi utama sang tuan ketiga. Selesai. Setelah tuan ketiga mengetahuinya, pasti akan marah besar. Anak kecil ini, mati 10.000 kali pun tidak cukup. Gu Feng, kamu. Gu Feng. Gu Feng. Kamu benar-benar puas dengan dirimu sendiri. Kamu sebenarnya telah membuat marah Tianhai ini. Semua orang berpengaruh ini. Kamu sebenarnya masih memiliki kesempatan. Tapi kamu tidak seharusnya meruntuhkan tahta sang tuan ketiga. Sungguh mengambil jalan buntu. Duduk dan menunggu kematian. Mengambil jalan buntu. Baiklah, aku menunggu dengan penuh antisipasi. Gu Feng, kamu hanya bisa bersembunyi di belakang wanita ini. Di belakang wanita ini. Berpura-pura, kita harus masuk dan melihat. Jika kamu terus membuat kekacauan seperti ini, pada saat itu, tidak ada yang bisa melindungimu. Kamu benar-benar ingin mengorbankan nyawa ini untuk drama singkat huha. Akankah dia berhenti hanya setelah itu? Drama pendek haha. Biarkan dia datang. Tuan ketiga sangat marah. Aturan haha. Tuan ketiga, apa yang sedang terjadi? Sejumlah orang berbakat. Selesai. Aku belum pernah melihat. Tuan ketiga sangat marah. Kejadian hari ini mungkin tidak bisa diselesaikan dengan baik. 3 orang. Sampai pada titik ini, kita tidak bisa lagi duduk diam dan menunggu. Kita harus masuk dan melihat apa yang sedang terjadi. Gu Feng, ingatlah, ini adalah akhir dari hubungan kita. Chen Shao, tidak peduli berapa harga kursi ini, aku akan mengganti kerugian untuk Gu Feng. Luoxin, aku berkata padamu, kamu tidak mampu mengganti kursi ini. Dengan kata lain, di Tianhai ini, tidak ada yang mampu membayar. Mengapa ini? Kak Shen, ada yang tidak kamu ketahui. Ini adalah patung emas. Itu adalah penguasa ketiga dinasti Song saat itu. Ketika ia menjadi kepala keluarga Song.
diberikan oleh 2 harimau dan 3 dewa kekayaan. Dinyatakan kepada 3.000 keluarga bangsawan Tianhai. Semua menghormati keluarga Song. Ini Tuan Song, lambang identitas orang nomor 1 di Tianhai. Tidak bisa diukur dengan uang. Kak Sen, pemuda ini telah melakukan kesalahan besar. Mungkin seluruh Tianhai tidak ada yang bisa melindunginya. Hanya menunggu Tuan Song datang. Pemuda ini akan kehilangan nyawanya di sini. Hal ini juga akan membawa masalah bagi teman dan kerabat. Apa? Kak Sen, jangan khawatir. Selama kamu sekarang memutus hubungan dengan orang ini, keluarga kami yang terhormat akan memberikan bukti untukmu. Ketika itu, Tuan Song adalah, dia tidak akan marah padamu. Tetapi, Kak Sen, jangan ragu lagi. Saat ini kamu sudah mendapat perhatian dari orang besar itu. Masa depanmu cerah. Kamu tidak perlu karena orang yang sudah ditakdirkan mati. Jadi begitu. Gu Feng, jangan salahkan saya. Selama 3 tahun ini, saya telah menahan kelemahan dan ketidakmampuanmu. Saya sudah melakukan cukup banyak untukmu. Karena malam ini, kamu ingin mati, maka saya tidak akan membiarkanmu menyeret keluarga Sen ke dalam masalah ini. Sen Luoxin, mengingat hubungan suami istri selama 3 tahun. Aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Saya tidak menyesali kata-kata saya. Saya telah memimpin keluarga Sen yang hampir hancur. Datanglah ke hari ini. Kesulitan di dalamnya. Kamu tidak akan pernah mengerti. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghancurkan jerih payahku. Setiap orang. Saya ingin mengumumkan sesuatu di sini. Gu Feng dan aku sudah bercerai. Tindakan Gu Feng hari ini, konsekuensinya akan ditanggungnya sendiri. Dengan keluarga Sen saya tidak ada hubungan lagi. Baik-baik, baik-baik. Selamat kepada saudari Sen atas pembebasan diri. Mulai sekarang, keluarga Sen akan maju pesat, berada di antara 2 harimau dan 3 dewa kekayaan. Hari itu akan segera tiba, seperti binatang merayap di selokan. Saudari Sen, seharusnya kamu sudah meninggalkannya. Bagus. Dan kamu sudah melakukan segala yang bisa kamu lakukan untuknya. Semua yang hadir di sini dapat bersaksi. Ya, benar. Baiklah, Gu Feng. Sekarang kamu sudah ditinggalkan oleh semua orang. Lautan yang luas ini tidak ada tempat untuk dikubur lagi. Minumlah habis gelas ini. Song Wanshan tidak akan datang lagi. Posisi orang nomor 1 di lautan. Dia juga tidak perlu duduk. Ya. Kamu tidak akan menunggu Tuan Song lagi. Kamu harus mati sekarang. Datanglah. Tuan Song telah tiba.